Gila. Bisa lah, bisa, ayo, bisa. Jalannya gila. Seperti jalan yang gak ada habisnya Indramayu nih. Ya, oke teman-teman, BTW sekarang hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Ini kita mau touring lagi nih. Kali ini nggak jauh-jauh dulu. Rencananya hari ini saya akan menuju ke Jogja dengan motor yang mungkin kalian agak asing dengan motor ini. Ya, jadi saya akan naik Vario 125 tahun 2021 ini menuju ke Yogyakarta, teman-teman. Ini pertama kalinya saya bawa motor ini buat jarak jauh. Semoga dia kuat ya. Paling jauh bawa motor ini tuh ke Puncak Bogor. Dan itu tahun kemarin kalau nggak salah. Dan ini kita coba bawa jauh nih. Langsung kita gas ke Jogja via utara aja lah ya. Jadi rutenya itu kita akan lewat Bekasi, terus Karawang, Cikampek, terus Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai ke Weleri. Nggak tahu lewat Semarang apa enggak. Kayaknya sih lewat Temanggung aja deh. Lalu nih. Nah, dari enggak, kayak lewat Kendal deh. Dari Kendal baru ambil utara tuh ke arah Temanggung, Secang. Nanti tembusannya di Magelang tembusannya di Jombor, Yogyakarta. Sekarang ini jam 5:30, 5:21. Semoga aja hari ini cerah ya. Kayaknya sih kalau dilihat dari langitnya ini cerah hari ini. Soalnya kemarinan itu hujan. Setiap pagi tuh kalau nggak mendung hujan. Udah seminggu lebih lah kayak gitu terus tuh. Warga Depok pasti ngerasain lah. Semingguan ini setiap pagi mendung, bahkan gerimis, bahkan hujan deras juga. Tadinya sih gue pengen berangkat hari Minggu dan molor sampai Kamis gara-gara cuacanya tidak enak banget. Riding kalau berangkat tuh mendung atau hujan tuh males gitu ya. Apalagi kalau berangkat udah hujan. Masa ya baru berangkat udah pakai mantel? Mager banget dah asli. Teman-teman, kira-kira persiapan apa aja yang saya lakukan untuk touring ke Jogja kali ini? Untuk motor sih nggak ada persiapan ya. Ini motor masih standar semuanya. Bahkan belum saya ganti oli segala macam. Rencananya nanti ganti oli di jalan aja, paling di Cirebon atau di mana gitu. Berhubung ahas banyak ya, jadi aman lah, nanti tinggal ganti di jalan aja. Sama saya mau periksa CVT juga nih, udah lama banget CVT-nya nggak diperiksa. Ini tuh bukan motor saya ya, jadi saya nggak tahu nih riwayat servisnya kayak gimana. Paling-paling ya ganti oli doang sih, paling banter mah. Soalnya ini motor bisa dibilang motor bersama juga sih di rumah, siapa aja boleh make gitu. Dan motor ini juga jarang kepake buat harian. Makanya kilometernya masih 15.000. Padahal ini motor 2021 normalnya sih kalau buat pemakaian hari-hari mungkin udah 30 ribuan lebih kali ya. Tapi karena ini motor di rumah mulu, jadi kilometernya masih 15.000. Gila. Motor jarang kepake. Sekalian saya nanti mau ganti ban juga teman-teman. Kayak ban belakang udah harus diganti. Walaupun gak kelihatan botak sih, cuma udah ada ciri-ciri harus ganti gitu. Ini jam berapa dah? 5:30 tapi udah ramai banget coy. Gila, 5:30 pagi loh ini. Untung saya berangkat jam segini. Kalau berangkat agak siangan, parah ini. Bisa-bisa Depok Bekasi 2 jam. Oke lah teman-teman. Sekarang jam 5:30 pagi. Kira-kira sampai Jogja jam berapa ya? Kalau estimasi sih di Google Map tuh ke Jogja 12 jam lah. 12 jam. Berarti kalau motor ya 14 jam, 15 jam lah ya. Berarti malam nih kita fix sampai di Yogyakarta.
Tadinya tuh saya pengen berangkat Minggu. Kenapa? Karena kalau berangkat weekend ya, kalau nggak Sabtu Minggu, itu gak harus pagi-pagi banget kayak gini. Karena kalau berangkat jam setengah 6 atau jam 6 pun masih aman, lalu lintas gak terlalu padat kan. Jadi enak lah. Nah, kalau hari gini berangkat weekday jam setengah 6 pagi, wah udah nggak ketolong macetnya sih. Parah. Mending berangkat pagi sekalian teman-teman. Teman-teman, ini jam 5.43. Kita udah berada di jalan Pancoran ke arah Cawang Cililitan. Ini lengang banget di sini, nggak serame tadi. Dari Depok ke arah Pancoran rame banget. Ini lengang banget nih arah Bekasi. Jadi total dari Depok sampai sini 24 menit. Terhitung cepet sih. Kalau tadi berangkatnya saya jam setengah 6 ya dari rumah tuh, pasti nyampe sini mungkin bisa setengah jam lebih, itu bisa 1 jam malah karena macet. 5.59 jam 5.59 nih udah di Kalimalang mengarah ke Bekasi. Tadi macet banget tuh di percabangan ke arah Kalimalang kalau daerah Cililitan. Nggak tahu lagi ada proyek apa itu. Udah sebulanan lebih kayaknya ya. Macet banget tuh, jam segini aja udah macet. Apalagi nanti nggak kebayang sih jam setengah 7-an tuh macetnya udah kacau banget sih tuh. Untung saya lewatnya jam segini. Kalau udah di sini udah enak. Tinggal lurus doang dan udah jarang macet sih kalau udah di Kalimalang mah. Yang macet tuh arah sebaliknya tuh, arah Jakarta rame banget. Gile. Kalau musim-musim gini enaknya di rumah sebenarnya ya, karena mau ngetrip juga cuacanya kurang bagus gitu. Apalagi kalau kita mau motoran ke timur ya, kayak ke Sumba atau ke Sumbawa gitu. Ini kurang cocok nih di bulan-bulan kayak gini. Karena lagi mendung, cuacanya kurang bagus. Mending tahan dulu aja. Nanti Agustus baru berangkat tuh. Buset nih arah Jakarta rame banget ini. Gile. Ini masih jam 6 pagi loh. Gak kebayang sini kalau udah jam setengah 7 macetnya kayak gimana. Ini manusia-manusia kuat sih. Tiap hari PP naik motor. Ya, mak-mak. Jadi untuk bensin ini saya pakai metodenya full to full ya. Tadi udah saya isi full. Nanti kira-kira habis di mana nih bensinnya nih. Kalau motor ini sih kapasitas tangkinya 5,5 liter. Kalau motor CB saya kan kapasitas tangkinya 12 liter ya. Dan itu kalau ke Jogja, kalau saya pakai yang CB 150R, dia tuh sekali isi aja. Biasanya sih isi di mungkin di Kebumen ya, sekitaran daerah situlah. Nah, kalau motor ini berarti nanti mungkin bisa 2 kali sampai 3 kali ngisi nih. Kayak sih 3 kali ya. 5. Iya sih kayak 3 kali sih. 2 kali lah mungkin. Gitu teman-teman. Jadi nanti kita lihat nih konsumsi bahan bakarnya berapa. Untuk dari Depok menuju ke Jogja sendiri sebenarnya ada banyak alternatifnya. Kita bisa naik bus, naik kereta, atau naik pesawat. Paling enak sih naik bis ya, karena langsung ada yang ke Jogja. Nah, kalau naik kereta dari Depok kita harus ke Pasar Senen dulu. Kalau naik pesawat harus ke Soeta dulu. Jadi paling enak sebenarnya naik bus. Untuk tiket bis dari Depok ke Jogja sekarang itu di harga 180 paling murah teman-teman. Gila. Terakhir saya naik bis dari Depok ke Jogja itu baru tahun 2018 tuh, waktu itu masih 110.000. Sekarang udah 180 yang paling murah. Gila. Naiknya udah lumayan ya. Nah, kira-kira naik motor habis berapa nih? Nanti kita hitung aja duit makan sama duit bensin total berapa nih. Oke. Kalau naik kereta dari Depok ke Jogja harus ke Pasar Senen dulu. Itu paling murah, nanti ada kereta Bengawan tuh. Harganya 74.000. Cuman ya itu harga tiket. Dapetin tiketnya susah. Karena dia murah banget, jadi harus
dari jauh-jauh hari baru dapat tiketnya. Dan kursinya juga kursi adu dengkul, kursi tegak lurus. Cuman untuk kereta ini biasanya waktu tempuhnya 8 jam kalau dari Jakarta Pasar Senen ke Jogja. Kalau naik bus sekitar ya 12 sampai 14 jam lah. BTW ini gerimis kayaknya nih. Rintik-rintik ya nggak apa-apa lah. Iya teman-teman, sekitar segitu. Kalau naik pesawat itu cuma 1 jam aja. Cuman dia harga tiketnya saya cek-cek sih kemarin dari Jakarta ke Jogja pesawat itu 600 sampai 700 ribuan. Gitu teman-teman. Ya setara kayak tiket kereta juga ada sih yang segitu. Luxury sekitar situ juga tuh 600-700an. Dengan waktu tempuh sekitar 6 jam kalau nggak salah dari Jakarta ke Jogja. Emang akhir-akhirnya tiket kereta menggila. Tapi jujur sih, emang vibes naik kereta ke Jogja itu menyenangkan. Ada yang nggak bisa didapat antara naik kereta dan naik bus ketika ke Jogja, yaitu pas tiba di tujuannya. Kalau kalian naik kereta eksekutif ya sampai di Jogja itu kan, kalau eksekutif kan nyampe Jogjanya di stasiun Tugu ya, yang udah deket Malioboro. Nah itu vibesnya menyenangkan banget tuh. Turun dari kereta, jalan kaki langsung stasiun Tugu. Itu mahal banget sih, nggak bisa kita dapetin ketika kita naik bus. Kalau naik bus kan turunnya di Giwangan atau Jombor ya, dari situ masih jauh tuh ke Malioboro. Itu sih enak-enak kereta menurut saya. Tapi kalau kalian naik keretanya ekonomi, turunnya di Lempuyangan Jogja. Ya selisih 1 stasiun lah sama stasiun Tugu. Cuma emang vibesnya lebih menyenangkan ketika kalian turun di stasiun Tugu. Itu mahal sih, apalagi kalian naik kereta yang berangkat malam dari Jakarta. Sampai Tugunya tuh pagi, abis subuh 5:30. Wah, gila. Nih jam 6.19, sudah genap 1 jam perjalanan dari Depok. Kita udah masuk Bekasi kota. Hujannya semakin deras. Nggak deras sih, gerimis, tapi banyak gerimisnya gitu. Deras sih. Ya kacau. Neduh dulu deh, neduh. Parah ini derasnya nih. Saya gue masuk parkiran sih. Gas terus deh, kayaknya di sini doang derasnya. Tarlu. Kita cari tempat teduh dulu. Saya pengen nutup ini nih, kamera. Kayaknya sih nggak deres sih. Ini kali sini aja lah. Aduh. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi aja. Berhujan-hujan ria, karena kalau ditungguin kayaknya bisa lanjut part 3 ini hujannya. Bisa sampai jam 9-an ini kalau ditungguin asli. Karena kita banjir. Mulai terlihat bibit-bibit banjir teman-teman. Pas banget lagi bawa vario lagi. Dalam ini lumayan banjir ya. Sepatu basah nih. Tuh deh. Nah, kita jaga jarak biar jangan sampai napak. Karena sepatu basah ini pasti udah napak nih. Asli. Gokil. Semangat Pak Polisi. Itu polisi apa disub ya? Kayak disub sih. Ini jam 7.45, kita masih di Bekasi kota. Oh, harusnya tadi belok kiri ya, arah terminal, lupa lagi. Arah Pantura. Nanti deh, di depan. Luar biasa. Oke, kita ambil kiri aja.
Ini bisa juga lurus terus sih ke arah ini, lewat Kalimalang, full Kalimalang. Cuma saya males langsung sini aja deh, Pantura aja. Wah, ini ada bis angkatan pagi nih, banyak nih. Oh, ini bis Blue Star pariwisata, deng. Nah, ini pokoknya di Bulak Kapal Bekasi Timur nih banyak banget nih agen-agen bus. Jalannya tuh, buset, gokil. Nih musim hujan pasti banyak jalanan yang rusak nih. Kayak nggak tahu aja kualitas jalan di Indo. Kena air dikit langsung luntur, jir. Lagi kena hujan berhari-hari nih, seminggu udah lebih seminggu ini hujan nih, gokil. Panasnya cuma singkat-singkat aja. Paling banter mendung, panas tapi mendung gitu. Gimana sih, panas tapi berawan. Ini ada Mior nih, tujuan ke Sumatera Barat, entah ke Bukit Tinggi apa Padang gitu ya, soalnya beda jalur. Nah, ini udah jalan Pantura, yoi. Truk mau lurus. Gasken. Tapi di timur masih mendung sih itu. Nggak ada tanda-tanda cerah. Malah di barat yang agak cerah, di selatan deh yang cerah. Tapi harus hati-hati nih jalan-jalan kayak gitu tuh, karena nggak kelihatan, takutnya tiba-tiba ada lubang dalam. Oke, teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang pengen mantau juga buat jalur mudik, nanti bisa lihat video ini aja ya, kita update jalur Pantura kondisinya gimana nih di menjelang Ramadan ini. Harusnya sih ada perbaikan ya di bulan puasa nanti untuk menyambut mudik tuh. Lawan arah banjir dalam itu lumayan. Wah, bisa mogok ini. Banjir sedalam itu, gokil. Waterboom Bekasi. Gila. Tuh, lubangnya dalam-dalam nih, Bekasi. Gile. Oh, kan sialan. Gila, zolim banget ya. Nggak tahu ini tanggung jawab siapa, jalannya kayak PUPR. Kalau emang ya tanggung jawab PUPR, zolim banget sih, asli. Kalau ada barang jatuh nih, kayak ngeri banjir gini. Ngebut di banjir gini agak bahaya ya, takut water planning bisa oleng. Kalau banjir gitu jangan ngebut banget, biasa aja. Banjir teman-teman, ini panjang banjirnya nih. Di daerah mana ini tadi ya, lupa lagi. Oh, Cibitung. Wah, gila, tadi banyak juga motor yang tumbang di depan, banyak yang mogok. Ini banjirnya panjang ini, asli. Wah, kacau sih. Wah, dibanjir juga lagi nih di depan. Wah, gila. Ayo bisa. Tunjukkan pesonamu, Rio, engkau bisa, Rio. Oh, aman. Yoi. Ayo. Aman sih. Di sebelah kiri nggak terlalu parah. Yang parah di kanan tuh, arah Jakarta. Banjirnya kacau. Bentar, kita ambil kiri nih. Kayak bagus buat foto thumbnail nih. Tadi yang arah sana yang parah banget banjirnya. Wih, kita ngekor di belakang motor aja ya, biar enak. Kan udah terbelah tuh sama motor depan, jadi kita nggak terlalu nerjang banjir banget. Oke teman-teman, nih nggak kerasa udah jam 8:30 aja ini. Kita masih belum keluar Kabupaten Bekasi ini. Oke, sejauh ini kita baru menempuh jarak 57 km. Bensin masih aman, belum berkurang. Ntar dulu, ada truk. Oke, kita nunggu aman dulu baru nyalip. Tadi sekalian beli minum juga, haus banget. Ini alhamdulillah sih hujannya udah rintik-rintik doang. Gas lah.
Lama-lama gerah juga pakai mantel gini nih. Asli. Ini kita aja Cikarang belum lewat ini. SGC aja belum lewat ini. Sentra Grosir Cikarang. Oke, teman-teman, nih jam 8 lewat 41. Kita udah memasuki daerah Cikarang. Terpantau sepanjang jalan dari tadi Bekasi sampai Cikarang, lubangnya nggak banyak sih, cuman ngagetin. Lubang-lubang kecilnya itu yang berbahaya. Jadi kalian jangan tertipu dengan jalan mulus ini. Tetap hati-hati karena lubang selalu mengintai. Dan rata-rata lubangnya itu di bagian tengah jalan, di tengah-tengah garis marka tuh. Biasanya lubang-lubangnya di situ. Jadi hati-hati aja. Nah, ini kita udah melintasi SGC, Sentra Grosir Cikarang. Alhamdulillah hujannya udah berhenti. Kayaknya bentar lagi panas, semoga aja. Semua motor kayak gini tuh gak cocok buat orang tinggi sebenarnya. Karena dia selain dashboardnya agak sempit ya, tajam, dashboardnya tajam, bagian dashboard bawah sini nih. Terus juga stangnya pendek. Jadi gimana ya? Kalau buat belok-belok gitu dengan radius putar yang besar agak susah karena kena dengkul pasti stangnya. Kurang cocok buat orang yang badan tinggi. Ya, kalau orang tinggi enaknya naik NMAX mungkin ya, lebih enak. NMAX kalau enggak PCX gitu. Dan sebenarnya tujuan saya naik motor ini pengen ngerasain aja feel riding jauh naik Matic tuh gimana sih. Apakah bakal sepegel naik CB atau gak pegal sama sekali. Kalau dari posisi duduk sih ini enak banget ya, motor Matic ini tuh, karena nggak ada tangki di bagian tengahnya. Jadi posisi badan kita bisa deket sama stang, nggak terlalu jauh. Bisa kita atur lah jauh deketnya gitu sama stang, jadi gak bikin pegel. Enak sih emang bawa Matic ini. Kayaknya enak juga ya punya motor Matic yang proper buat touring gitu. Cuma memang ada satu kekurangannya sih Matic ini, karena ya Matic tidak ada giginya. Agak bosen aja sih bawa motor Matic ini tuh. Nggak ada apa ya, kayak akselerasi pergantian giginya gitu. Kalau bawa motor gigi kan salah satu hal yang satisfying ya saat oper giginya itu. Seru aja. Dari tadi itu lubang banyak di bagian tengah sama kanan. Di kiri jarang lubang. Untuk motor sejauh ini masih aman-aman aja sih. Nggak ada keluhan sama sekali. Paling keluhannya gredek, dan itu pun gredeknya nggak terjadi di awal banget nyalain motor ya. Gredeknya itu paling kalau udah berapa kilometer nanti tuh baru kerasa gredek tuh. Kayaknya CVT-nya nih ada yang ini deh, kotor deh. Nanti mungkin saya mau mampir dulu ke Ahas buat ganti oli sama cek CVT. Takutnya piringan CVT-nya tuh udah kotor, jadi harus dibersihin dulu biar gak selip-selip. Tapi kalau tadi sih sejauh ini gak selip. Ini Semarang masih 353 km lagi. Berarti Jogja ya 400-an lah. Oh ini perbatasan Bekasi dan Karawang teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita masuk Kabupaten Karawang juga nih. Mantap, setelah hampir 4 jam perjalanan dari Depok. Termasuk neduh tadi 1 jam dan berhenti-berhenti gak jelas lainnya. Ya, masuk Karawang, deres lagi hujannya. Kita ambil kiri aja lewat jalan lingkar teman-teman, lingkar Karawang. Gokil. Tadi kalau urus itu ke Karawang kota tuh. Deres lagi hujannya. Soalnya tadi saya perhatiin juga arah hujannya ke arah timur sih. Ini kita jalan barengan sama hujan ini. Ya udahlah, nikmatin aja. Gila. Oh ya, untuk mic ini saya pakai Holyland Lark M2 ya teman-teman. Semoga transmitternya aman-aman aja ini. So cuma saya pakein Glutek sama solatif aja sih biar gak kemasukan air. Ya semoga aja aman, terkendali. Soalnya mau ganti mic juga ribet banget tadi. Males bongkar-bongkarnya. Ya udahlah. Kalian aja. Untuk kecepatan saya cuma berani di 60-70. Udah agak berani naik lagi karena kondisi jalan, tahu sendiri kondisi jalannya gimana.
Sama bobot motor ini tuh enteng ya teman-teman, apalagi di bagian depan. Ini kan mesinnya di belakang, jadi bobotnya itu tertumpuk ke belakang gitu. Jadi depannya kerasa enteng banget nih. Oh, sebelah kiri ada Masjid An-Nur. Ini biasanya banyak yang istirahat di sini kalau lagi musim mudik lebaran, rame tuh. Untuk bobot motor ini sendiri tuh bobot bersihnya sekitar 109 kilo. Sedangkan motor saya yang CB bobotnya itu di 130-an kilo. Jadi kalau buat ngebut sebenarnya akan pakai yang CB itu sih, karena lebih berat, lebih stabil. Nah, motor ini kalau buat ngebut agak-agak ngeri sebenarnya. Jadi kalian lihat sini malam hati-hati aja, Karawang. Karena kalau malam atau dini hari itu banyak yang bocah-bocah tanggung pada tawuran. Nah, kadang pengendara motor yang nggak tahu apa-apa kena sasaran juga. Jadi hati-hati aja di Karawang, teman-teman. Karawang bagian mana? Jalannya parah banget. Kacau jalannya. Daerah mana sih ini? Oh, Duren, Desa Duren namanya. Parah-parah jalannya. Purwasari. Oke, saya mau isi angin deh. Loh, nitrogen. Oke, kurang anginnya nih. Ban depan. Iya. Ya, rame lagi. Terus dah. Iya, ternyata bahannya kempes. Kayak ini bahannya bocor halus dah. Pantes kok nggak enak di bawahnya. Kayak kena garis tengah dikit tuh goyang gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak terlalu goyang. Ini bensin udah kurang 1 bar ya. Kita udah menempuh jarak 101 km. Lokasi udah mau Cikampek ini, Purwasari. Mantap. Lobangnya final destination. Lobangnya gokil. Gila sih ya. Orang sini kok bisa-bisanya nggak demo atau apa gitu ya. Perbaikan jalan kayak apa kayak. Parah lobangnya. Tepatnya ini di flyover Cikampek. Sejauh ini kita udah menempuh jarak 104 km. Waktu tempuh berangkat jam 5.20 ya. 5.20. 4 jam mana? 4 jam lebih. Gokil. Flyover Cikampek, hati-hati aja mau masuk Cikampek. Tadi ada beberapa lubang. Lubangnya itu dalam. Nah, untuk flyovernya udah aman di sini. Kayak yang dari arah sana yang agak bahaya deh. Iya, yang dari arah timur yang agak ini. Tuh, lubangnya udah ditambel, Deng. Ini juga tuh parah tuh. Ini kacau. Sadis tuh lubangnya. Ngilu setiap ngeliat lubang tuh rasanya ngilu gitu, nggak tahu kenapa ya. Tiap Simpang Jomin jam 9.50. Kanan ke arah Bandung, ke arah Purwakarta. Kita lurus terus ke arah Tegal, Cirebon, Tegal, dan seterusnya. Cuaca masih hujan dan itu dari lawan arah macet. Simpang Jomin. Aduh, lubangnya ngeri. Parah ini deras hujannya. Asli deras banget ini hujannya. Gila. Sampai kedengeran kan nih di ini suara rintik-rintiknya. Retak gitu. Kita cari rumah makan yang ini kali ya. Ini deh.
bodo amat dah, bisa parkir. Hehe. Anjir. Tembus gak ya nih? Enggak deh, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Tadi makan 20.000. Pengeluaran pertama 20.000 makan ya kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep. Habis makan tuh enak banget rasanya. Kita lanjut lagi nih. Nanti kita rest lagi di Cirebon. Saya mau ganti oli. Di sini tuh ada rumah makan enak nih. Namanya Sambal Ijo. Saya makan di sini tuh kemarin pas 2 tahun yang lalu itu berarti ya. Pas motoran mudik. Mana ya rumah makan Sambal Ijo? Oh, ini depan nih. Ini enak nih. Di sini nih rumah makan Sambal Ijo. Biasanya travel yang ngeres di sini tuh kan rame. Enak itu. Saya nyoba sayur asemnya, enak banget sih sayur asemnya. Kacau. Gila, waterboom. Ngeri. Ini batunya sampai kemana-mana nih, batu jalannya. Pantangan banget sih. Sejauh ini masih banyak jalan lubang. Lubangnya tuh ngeri banget. Lubangnya gimana ya? Kayak ambles gitu. Jadi pinggirannya tuh lancip. Wih, ngeri dah. Ngilu lihat ya. Pelan-pelan aja dah. Masih di daerah sini. Nanti masuk Jateng udah enak dah jalannya deh. Nggak terlalu banyak lubang kayak gini. Dari Jomin sampai Cirebon ini yang nggak berasa. Sorry, maksudnya yang berasa gak sampai-sampai. Karena dia tuh kalau kalian lihat di Google Map ya, hitungannya muter gitu. Muter. Kalau mau jalan cepat lewat tengah, lewat Cikamurang, cuma jalannya ya gitu dah. Ini setelah Jomin hati-hati aja tuh, jalannya parah. Di daerah Jatisari, dekat RSUD Jatisari, Karawang. Pokoknya selepas Jomin hati-hati, jalannya masih kacau. Saya tuh sebelumnya pakai anti-fog, cuman kalau malam kok jadi gak kelihatan gara-gara anti-fognya itu. Kira saya copot aja kan, ternyata emang musim hujan gini harus sedia anti-fog biar gak ngembun. Ini kaca ngembun gak enak banget. Sayangnya barang-barang kayak gitu tuh susah nyarinya, harus online sih. Yang nggak ada di pinggir jalan, nggak kayak mantel kan gampang nyarinya ya. Barang-barang kayak gitu tuh ada tokonya khusus gitu. Toko helm aja belum tentu jual anti-fog. Jadi ya harus prepare dari rumah. Jalannya gila. Yang bikin ngeselin tuh ntar bagus, ntar jelek deh lubang deh itu kan. Aduh, dalam tuh lubangnya, sialan. Ngeri banget, gila sih. Parah. Ya, barusan nggak kerekam perbatasan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang. Jam 10.58, jam 11 kita masuk Kabupaten Subang. Wow. Kabupaten Subang nggak terlalu besar sih ya. Subang sampai abis ini Indramayu. Subang itu dia besarnya memanjang ke selatan, lebarnya nggak ke timur gitu teman-teman. Ambil scanning ke depan. Jalannya ngeri nih, agak mendem.
agak mendelep jalannya. Jadi hati-hati aja teman-teman. Kan. Gila sih. Subang terpantau bagus sejauh ini jalannya. Tuh, daerah Subang. Ya, seperti inilah suasana jam 11 siang di Kabupaten Subang. Harusnya ini lagi terik-teriknya nih. Kalau musim kemarau lagi panas-panasnya. Ya, tapi seperti inilah kondisinya teman-teman. Rumah makan Maksum. Lalu nih mulai jelek jalanan nih. Kan lubangnya gede, ketutupan air, sialan. Hampir aja tadi. Aduh, ngeri. Belakang truk. Wah, mulai banyak lubang nih. Kabupaten Subang. Pokoknya lepas rumah makan Niki tadi hati-hati aja. Lubangnya gila. Kayak kejatuhan meteor. Masih di Kabupaten Subang, tepatnya ini di area persawahan yang ada di Kecamatan Patok Besi. Cirinya banyak warung-warung di sebelah kiri, warungnya warna-warni, dan ini bukan sekedar warung biasa ya, biasanya itu tempat karaoke, bukanya menjelang malam. Di sini sih jalannya terpantau cukup mulus, aspal, cuman tetap hati-hati. Yang namanya aspal dia lebih rentan rusak dibandingkan jalan cor-coran. Tahu kan, di sebelah kanan tiba-tiba aja jalannya kayak gitu. Untuk kecepatan saya spill di 65-70 km per jam aja teman-teman. Selain karena jarak pandang yang terbatas di visor saya, juga karena motor ini tuh kalau di bawah 70 km per jam di jalur seperti ini ternyata agak goyang, kayak berasa enteng gitu. Padahal ini anginnya nggak begitu kenceng. Mungkin karena saya terbiasa bawa motor CB 150R saya kali ya, yang bobotnya agak beratan. Jadi ketika bawa motor ini tuh rasanya agak enteng gitu. Asli. Ngeri banget Pantura musim hujan gini tuh. Lubangnya nggak kelihatan, ketutupan air. Bahaya sih, kacau. Jadi hati-hati aja, jaga kecepatan. Awet banget hujannya. Ternyata lanjut part 4 anjir. Hujannya lanjut part 4. Gokil sih. Jadi emang kayaknya kita searah sama hujan deh. Iya, ini searah sama hujan kita. Jadi ya udah gini hujannya. Bakal hujan terus ini sampai Jogja. Aduh, jalannya udah mau jalannya gini pula. Ngeri banget ini truk-truk ini. Terlalu dah, nunggu depan kosong. Nah, baru kita nyalip agak jauhan. Ngeri. Oke, salib kanan dapat. Iya, cakep. Ini rest area enak juga tuh, sebelah kiri pom bensin. Ini daerah Subang, masih Ciasem, daerah Ciasem kesanan dikit. Ciasem Subang.
Ya, oke teman-teman, ini jam 11.42 siang, kita udah berada di wilayah Pamanukan, Subang. Flyover Pamanukan ke bawah arah kota Subang. Kita masih lurus terus mengarah ke Cirebon. Ini gokil sih. Terus masuk Pamanukan nih, jalannya jelek nih. Tuh, flyover Pamanukan jalannya kayak begitu. Tuh ngeri banget kan jalannya. Andai ada orang Malaysia yang nonton ini, pasti dia kaget banget lihat jalan kayak gini. Ini jalan nasional loh. Halo warga Malaysia. Diserut. Gila, parah. Lobangnya. Wah. Kayak warga Malaysia kalau lihat ini geleng-geleng kepala sih. Gila. Waterboom. Buset, bocah tiduran di tengah jalan. Ini banyak yang baru balik sekolah nih, anak SD. Enak banget jam segini balik sekolah, tidur, enggak deng, makan siang, nonton siotan. Oleng. Bahkan sekelas truk aja sampai ngindarin lubangnya loh. Nggak kebayang kalau kena motor itu lubangnya. Ini kayak drivernya ngobrol dah, curhat kayaknya. Land Hogger. Sekarang jam 11.54 nih, harusnya jam segini lagi terik-teriknya nih. Tangan udah mulai keriput teman-teman. Gila ya, gimana nggak keriput dari pagi sampai siang diterpa hujan. Gokil. Oke, kita salip pelan-pelan. Tadi dulu jalannya ngeri nih, nggak kelihatan blind spot, takutnya ada lubang. Sebelah kiri ada masjid. Kalau lewat Pantura sih enak aja teman-teman, banyak tempat-tempat istirahat. Masjid-masjid juga banyak yang 24 jam. Di hari biasa juga mereka sebagian ada yang buka 24 jam. Apalagi kalau nanti jelang arus mudik tuh, ini sampai sini masih macet nih. Jelang arus mudik, pas arus mudik nanti, nyampe sini masih rame nih, macet. Ini belum masuk Indramayu kan? Iya, belum lewat Penyapu Koin. Nah, kalau udah lewat Penyapu Koin udah lancar tuh. Jalannya ngeri banget. Ini udah deket-deket Indramayu pokoknya. Hati-hati aja. Kacau, jalannya kacau. Oke. Ambil jauh biar aman. Jalannya ngeri. Kebanyakan di kanan sih yang rusak-rusak tuh. Nice, kita udah memasuki Kabupaten Indramayu di jam 11.57. Ini ada beberapa Penyapu Koin, tapi tidak begitu ramai. Mungkin karena hujan kali. Tapi luar biasa, mereka tetap bekerja ya di pinggir jalan hujan-hujan. Wah, gokil. Nah, biasanya kalau arus mudik tuh macetnya sampai sini nih. Dari Karawang sampai sini macet pas ini karena ada Penyapu Koin itu. Jadi penyempitan jalan, akhirnya macet. Lalu, ngeri kan? Udah gue bilang. Takut di serem. Jalannya. Ngeri, asli. Parah. Cari rest area kali ya. Tadi Kabupaten Subang jalannya banyak lubang, asli ngeri. Awal-awalnya dong bagus, mendekati perbatasan parah jalannya.
Nah, kita lihat ya, coba Kabupaten Indramayu jalannya kayak gimana. Sejauh ini sih masih oke-oke aja, masih bagus. Oh, mulai ada gundukan-gundukan gak jelas di tengah jalan. Kayaknya saya mau mampir ke WC sekalian ganti baterai deh. Ini baterai kamera udah mau habis lagi. Udah 2 kali ganti baterai sama setelah ini. Karena saya rekam di 4K 60 fps, jadi bakal cepat habis baterainya. Tujuan Bekasi Indramayu, pemain baru. Jadi tadi baru ketemu Prima Jasa doang, bis-bis Panturaan. Yang lain belum kelihatan. Ah nih, toilet bentar kali ya. Ini bagus nih, gede SPBU-nya. Cuma toiletnya jangan sampai lepas sepatu. Ya lepas sepatu kayaknya sih. Mager banget kalau lepas sepatu. Ya lepas sepatu lagi. Oke teman-teman, ini jam 12:11. Kita sudah melintas daerah Patrol Indramayu. Tadi sih keterangannya Cirebon sekitar 60 km lagi. Ya kayak dari Depok ke Puncak lah, itu lebih. Yuk semangat. Sejauh ini kita udah menempuh jarak 171, bensin sisa 2 bar. Boros banget ya. Ngisi lagi nih, bentar lagi. Kita isi bensin, cukup lah isi bensin di Cirebon kota paling. Gila, makin deras hujannya, sumpah demi Allah. Aduh kacau ini, dalaman udah basah teman-teman. Udah berasa basah ini, dalaman. Sempak juga udah berasa basah. Wah gila sih, parah ini, full hujan. Cari SPBU deh. Ini masih di daerah Indramayu nih. Kiri kita udah pantai nih, Pantura, pantai utara. Pantes tadi ada yang jual ikan bakar. Tuh, mampir dulu kali ya. Jangan ada hujan, ombaknya lumayan kencang. Tuh naik tuh sampai situ, gila. Airnya naik sampai sini, aerop, gokil. Ini sepatu udah banjir, terus dalaman udah basah, jaket udah basah. Ini celana belum sih untungnya, belum terlalu. Badan yang udah berasa basahnya. Sama sepatu banjir banget ini, asli. Wah nih, airnya naik sampai sini nih. Ini lama-lama bisa naik ke jalan nih airnya ya, kayak di Semarang gitu. Bypass Pantura, Eretan Kulon, kita di Eretan. Iya lama-lama bisa naik ke jalan ini airnya. Itu kasihan rumah-rumah yang di sini, gimana nasibnya ya tuh, rumah-rumah kayak gini nih. Wih, ngeri coy. Gila. Sadis lubangnya. Ngeri. Oh iya, tadi ganti baterai, lupa. Tadi juga sekalian ganti baterai, sisa 20%. Nah, ini udah ganti baterai yang baru, berarti udah 2 kali ganti baterai selama perjalanan ini. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Masih di daerah Eretan, Pasar Eretan, Polsek Indramayu. Nih Pasar Eretan.
Alhamdulillah tuh udah ada matahari dikit, udah mulai terang. Semoga aja lah ya. Bener ngebosanin banget Jir lewat bagian sini tuh. Dari Indramayu sampai Cirebon. Tadi tulisannya masih 50 km lagi Cirebon. Bensin tinggal 1 bar. Ini saya nyari SPBU kagak ada. Bensinnya teman-teman. Alhamdulillah. Pas banget, udah kedip-kedip. Panik Jir. Mantap. Mana nih Pertamak nih? Motor mana ya? Motor ya? Lalu Pertamaknya kosong. Macam mana pula ini? Full bang? Full tank. Iya. Oke. 46.000. 4,6 liter. Orang nyalip kagak pakai klakson banget ya, udah tahu mepet. Ini ada bis lokal. Oh ini kayak bis Indramayu Cirebon nih. Iya, ke Cirebon dia, bis lokalan. Wih, gila. Ajur, jalannya ajur. Iya, alhamdulillah kita udah memasuki Kabupaten Cirebon. Dari sini ke kotanya masih lumayan sih, sekitar 30 kilometeran lagi. Oke. Sejauh ini kita udah menempuh jarak 230 km dengan waktu tempuh 7 jam lebih. Wow. 7 jam. Guys. Lagi kita akan melintasi Palimanan. Ini udah di Palimanan, Deng. Di bawah tuh tol Cipali. Sekarang jam 2.14 di sini. 2.14. Oke. Ngantuk dah. Pengen cari tempat rebahan tidur gitu. Di mana ya? Ganti ban dulu deh. Siapa tahu bisa sambil rebahan juga di tempat ganti ban. Sejauh ini sih belum pegel gimana ya, cuma agak ngantuk aja. Kalau pegel sih enggak, enak-enak aja pakai motor ini. Nah, Majalengka Bandung, kita kiri arah Cirebon kota. Apa tuh? Telolet Bineka tujuan Cirebon Merak.
Oh ini, ntar aja deh. Ntar ya, kita ganti ban. Sejauh ini sih ketika memasuki Kabupaten Cirebon jalannya aman ya teman-teman. Nggak banyak lubang-lubang yang mengerikan kayak tadi di kabupaten-kabupaten sebelumnya. Masuk Kabupaten Cirebon ini jalannya cenderung halus, nggak banyak lubang-lubang yang mendalam. Nah nih, bis-bis ginian nih. Saya pernah naik yang ini kayaknya deh. Waktu itu dari Muarangke. Terus dioper. Nggak dioper, bisa nggak jadi berangkat. Akhirnya saya naik Setia Negara. Di sekitar sini banyak nih toko-toko kue, grosiran, kue-kue kering. Makanya daerah rame banget kan, banyak mobil-mobil pada belanja kue segala macam. Kue sih banyak sini, kue-kue kering. Salah satu pusat penjualan kue kering terbesar di Cirebon, sentra. Nah, di sini nih tempatnya nih. Kayak sebelum masuk kota Cirebon kalau dari arah Jakarta dah. Sesuai dengan planning saya, di Cirebon saya mau ganti ban sekaligus ganti oli. Biasanya toko ban seperti ini juga melayani penggantian oli. Bahkan saya baru tahu kalau ternyata di sini tuh juga bisa servis CVT. Akhirnya saya pilih paket pembersihan CVT yang harganya 50 ribuan. Setelah dibongkar CVT-nya, kata si mamangnya ada beberapa bagian yang harus diganti. Walaupun nggak harus diganti sekarang juga nggak apa-apa sih. Yaitu rollernya yang udah agak peang. Kemudian juga kampas gandanya yang udah agak tipis. Nah ini juga menjadi salah satu penyebab motor gredeg ketika baru pertama kali digas. Yaitu kampas ganda yang udah aus. Selain itu kotoran yang menumpuk di mangkuk ganda. Untuk fanbel kata si mamangnya sih masih lumayan aman walaupun udah kelihatan retak-retak sedikit. Tapi tetap saya ganti supaya lebih menenangkan perjalanannya. Ternyata di sini tuh lumayan lengkap jual spare part CVT dari merek S-Grade. Saya nggak tahu itu merek asal mana. Cuman kata si amangnya sih ini kualitasnya setara kayak spare part original Honda. Setelah servis selama 1 jam 30 menit, saatnya kembali melanjutkan perjalanan menuju Jogja yang masih berjarak 300 km lagi. Untuk rincian biaya servisnya ada di layar kaca ini ya. Totalnya 1.400.000. Ganti oli 55.000, ganti ban depan belakang total 700.000. Untuk ban saya pakai kelas menengah aja yaitu Aspira Premio Stretto. Untuk biaya pembersihan CVT 52.000, kemudian ganti rumah roller 71.000, ganti rollernya 51.000, ganti kampas kopling atau kampas ganda 200.000, ganti fan bell 163 dan ganti filter udara 56.000. Jadi totalnya 1.400.000. Oke teman-teman, karena Jogja masih lumayan jauh, jadi video ini saya bagi menjadi 2 part. Dan untuk kesimpulan di video part ke-1 ini, untuk kondisi jalan Pantura mulai dari Kabupaten Bekasi sampai masuk Kabupaten Cirebon masih banyak lubangnya. Dan dominan itu lubangnya berada di bagian lajur kanan jalan dan tengah jalan. Setelah masuk Kabupaten Cirebon sampai ke Cirebon kota udah nggak terlalu banyak tuh lubang-lubangnya. Terus juga untuk motor ini sejauh ini sih kelemahannya agak terasa ringan aja jika dibawa di atas 70 km per jam kayak terasa goyang gitu. Kemudian kaki-kakinya yang keras dan di kecepatan 70 km ke atas entah kenapa motor ini rasanya kayak loyo banget, kayak udah mau habis tenaganya untuk Vario 125 ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di part berikutnya. Di part berikutnya nanti kita bakal melewati daerah Sukorojo, Temanggung, Secang, Magelang, dan seterusnya sampai dengan Yogyakarta.